Kemudian karena ada fitnahan di atas bahwasanya Syekh Khalil atau Syekh Khalil ini murtad, alias murtad. Nah, terus saya mencoba untuk membenci beliau. Sampai-sampai saking sakleknya bencinya saya itu wis pokoknya ada temen yang ngimamin kok pakai nada beliau. Habis sholat saya rangkul, "Mas, tolong jangan pakai nada itu. Saya itu berusaha membenci beliau itu setengah mati istilahnya. Kok sampean sekarang pakai nada beliau? Saya nggak terima. Islam itu nggak cukup Islam. Walaupun sampean itu Islam, hafal Quran, umroh, haji, sodakoh, bahkan mati sujud di Mekah. Kalau mati gak jamaah tetap kafir hukumnya. Tafsir Quran, Luhul Marom, ucapan-ucapan menungso, itu ucapan-ucapan manusia. Dikaji gak ada pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku sekalian, perkenalkan saya Fajar atau Ahmad Al-Fajaru Firdaus, asli dari Kediri. Kalau dulu sambungnya Kediri Timur 1, Bapak Nur Asnawi. Balong Jeruk. Sejak kapan dan bagaimana Mas bisa masuk Islam jamaah? Saya masuk Islam jamaah itu dari kecil. Dari kecil karena memang orang tua saya juga ketika saya lahir sudah di Islam jamaah. Bapak saya imam kelompok, kemudian ibu saya mubalenggot, termasuk mubalenggot senior di kalangannya. Makanya saya terlahir otomatis di Islam jamaah atau jokam gitu. Apa yang menjadi awal keraguan Mas ketika di Islam jamaah? Awal saya ragu di Islam jamaah itu kisahnya ya. Dulu kan Ustadz Khalil Bustami, beliau dikafirkan. Nah, kemudian Ana itu didakwai sama kakak Ana, kemudian teman-teman, tapi sampai berantem istilahnya, adu argumen dan sebagainya. Nah, singkat ceritanya, Ana telepon sama teman Ana, beliau atas nama Pak Gunawan Wisnu. Beliau teman Ana hafalan Quran online, namanya Sahabat Hak. Ya, karena anak suka dengan cara dakwah beliau, dengan ngomong beliau. Kalau anak tanya hukum, jawabannya jelas dan sebagainya. Akhirnya saya istilahnya sukalah, fans gitu, senang dengan cara dakwahnya. Nah, ketika anak gejolak perihal Ustadz Khalil dikafirkan, walaupun anak juga benci dengan beliau karena doktrin pusat. Nah, terus anak telepon beliau bahwasanya Pak Khalil ini sebenarnya kafir apa enggak. Pak Khalil ini yang membuat saya itu bukan kafir apa enggak. Jadi Pak Khalil ini ikut tek apa enggak, masih ngaji tek apa enggak. Beliau menjawab, masih ngaji tek gitu. Lah terus beliau ini masih persenan apa enggak? Masih Mas, tapi ditolak. Nah di situ Ana terus berpikiran, lu berarti Pak Khalil enggak kafir no? Yo enggak, ngono. Wong beliau juga masih sholat. Nah di situ akhirnya Ana terus mulai bimbang. Kalau Pak Khalil itu enggak kafir, padahal beliau kan sudah dicap merezel, dicap kafir gitu, murtad. Kalau Pak Khalil tidak kafir, berarti di luar jamaah juga tidak kafir dong gitu. Di luar jamaah juga tidak kafir. Akhirnya disitulah anak mulai bergejolak, mulai ragu-ragu. Berarti kalau di luar jamaah nggak kafir, berarti ya bisa diambil ilmunya dan sebagainya. Disitulah awal-awal mulai saya mulai bergejolak gitu.
dan sampai saat ini anak anak hijrah alhamdulillah. Bisa diceritakan seberapa kolotnya Anda ketika di Islam? Masya Allah. Ini sebenarnya ada sesuatu yang sangat jadi anak dulu itu sangat senang dengan Syekh Khalil karena bagi saya kan di jamaah itu, di Islam jamaah itu susah mencari seorang figur yang dia bisa nasihat baik, ilmunya banyak, dan bisa mempraktekkan. Itu sangat susah. Yang banyak itu, kalau orang bilang itu ya omong doang. Jadi kita nasihat, bagus, ketika di bawah, seperti itu. Orang saya dulu aja pernah salaman dengan Bapak Imam ketika beliau di Banjarmasin, saya salaman, dia kayak nggak nganggep. Ketika di pondok juga habis sholat berjamaah, saya jumpai beliau, ada hajat lah yang mau saya sampaikan. Saya ngomong itu nggak dianggap. Lah kuwi anak sapa ngono tok. Saya bilang saya nanya ini, tinggal ngalih. Intinya itu saya susah mencari figur orang yang ilmunya banyak dan akhlaknya baik. Nah, oleh karena itu saya terus dengan datangnya Ustadz Khalil, saya ini ya wah Masya Allah banget, saya senang banget itu. Sampai-sampai anak itu istilahnya lagi futur mendengar beliau baca Quran atau apa walaupun dari rekaman tuh kayak semangat lagi gitu. Nah, kemudian karena ada fitnahan di atas bahwasanya Syekh Khalil ini murtad, beda pemahaman, terpengaruh orang sebelah, terpengaruh salafi dan sebagainya lah kalau bahasa dulu itu alias murtad. Nah, terus saya mencoba untuk membenci beliau. Sampai saking sakleknya bencinya saya itu wis pokoknya ada temen yang ngimamin kok pakai nada beliau. Habis sholat saya rangkul, Mas, tolong jangan pakai nada itu. Saya itu berusaha membenci beliau itu setengah mati istilahnya. Kok sampean sekarang pakai nada beliau? Saya nggak terima. Tolong jangan pakai nada itu. Itu teman saya di kampung Inggris yang dia aslinya Malang. Oh iya Mas, insya Allah Mas. Dan ada terus kakak saya waktu itu juga tahu apa dan ini dakwah ke saya masalah Syekh Khalil. Ayo jar tak mangkuli masalah Pak Khalil, bahwasanya Pak Khalil lagi difitnah. Loh, saya nggak terima kok dimangkuli kata-katanya. Sama niku mempengaruhi elek kok kalimatnya mempengaruhi mangkuli ya, nggak terima. Akhirnya debat dan sebagainya. Saya didakwahi teman saya, kakak saya debat. Kemudian teman saya yang dari Solo itu Mas Alek, putranya Pak Haji Kurdi, itu juga debat. Terus teman saya yang Mas Chandra, guru pondok Ngringging, itu debat. Wih, sampai bahkan hampir cacak gelut ya. Wis, ada nek ngomong agamus gelut aja istilahnya ngono. Pokoknya saklek banget. Terus suatu ketika juga kakak saya itu mau pulang dari perantauan. Saya takut, wah ini bisa mempengaruhi saya dan keluarga. Akhirnya saya WhatsApp kepada tim bersih-bersih pusat. Namanya Pak Nur Cahyo. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf kakak saya yang terpengaruh Pak Khalil ini mau pulang, tolong beri pesan-pesan kepada saya bagaimana saya mensikapi ketika beliau di rumah. Beliau jawab 3 pesannya, hindari debat, hindari bahas agama, terus hindari duduk bersama. Tambah lagi, ketika nggak sengaja sama duduk langsung aja pergi, duduk bersama gitu langsung saya disuruh pergi. Ya wes, nanti ketika beliau pulang udah kita bahasnya yang lain. Itu. Kemudian termasuk juga saya kan dulu megang tahfiz kelompok sama tahfiz desa di desa sini, di Kediri juga, Kediri. Nah itu saya doktrin, jadi saya nasihati bahwasanya Islam itu nggak cukup Islam. Walaupun sampean tuh Islam, hafal Quran, umroh, haji, sedekah, bahkan mati sujud di Mekah, kalau mati gak jamaah tetap kafir hukumnya. Saya bilang gitu. Mantap. Saya kalau Jumatan tuh tak rintip, pokoknya saya nasihat Jumatan itu gitu. Jadi inna dina Islam. Jadi agama itu
Di sisi Allah yang benar adalah Islam. Kemudian Islam pecah menjadi 73. Terus yang benar adalah jamaah. Lah, jamaah yang dimaksud adalah jamaah kita. Ini aku terus sekarang malah saya. Ya alhamdulillah malahan ya. Alhamdulillah hijrah. Jadi saya memakan omongan saya sendiri. Saya malu sebenarnya. Keras saya dulu tuh, keras. Di kelompok keras. Kakak saya itu kok sedikit nyeleweng dari ijtihad. Kakak saya kan kakak ipar itu mubalek, guru pondok di Balikpapan. Beliau menceritakan masalah Nabi itu pernah duduk dengan jongkok. Saya langsung marah itu. Oh jangan mas, jangan kayak gitu, jangan diceritakan ke keluarga. Ijtihadnya itu kalau pipis harus berdiri. Itu saya termasuk kenceng dulu itu. Teman-teman yang berani dakwah masalah JRK itu saya datangi. Saya debat terus pokoknya. Nah kayak gitu. Lah terus malah yang ngeri lagi itu saya udah benci kepada beliau, kepengin membunuh beliau dengan teman saya namanya Mas Chandra. Ya semoga Allah merahmati beliau. Nah, saya itu malah diajak masuk ke pondoknya. Saya benci itu, di puncak-puncaknya benci itu. Saya malah didakwai masalah Syekh Khalil dan sebagainya, bahkan saya sempat mau istilahnya mau berantem ya waktu itu. Saya malah diajak masuk ke pondoknya. Pertama saya nggak mau, terus dirayu-rayu, gak apa-apa lah. Masuk nih gone pondok, lah paling ya wis salat tok baru metu. Salat waktu itu masih Ramadan, bulan Ramadan tahun 2017 ke 18 saya lupa. Masih Ramadan saya masuk ke pondoknya. Gitu. Tapi masuknya itu juga tanpa direncana. Kebetulan saya kerjanya itu goncengan, langsung sama Mas Chandra dienggokke naik. Iya dibelokkan ke pondoknya. Loh, lagi lah pondoknya. Hati saya itu kayak bergejolak banget antara takut dan jengkel dan sebagainya. Terus niat saya wis aku tak masuk di pondoknya, nanti aku lihat situasi di dalam seperti apa. Nanti buat bahan nasihat dan lain sebagainya. Lah qadarullah di puncak saya benci dengan beliau. Ini salah satu awal-awal saya mulai ternyuh ya, mulai luluh walaupun juga masih kencang. Jadi ketika saya masuk ke pondok di Tinalan itu saya dikasih tunjuk sama Mas Chandra. Mas iku loh, Syekh Khalil lagi sholat gitu. Terus saya lihat dari belakang. Waktu itu beliau jadi makmum, yang imamin insya Allah putranya. Saya itu waktu itu lihat dari belakang, ibarat itu kayak es dituangin air panas. Jadi keras itu langsung kayak leleh gitu. Saya mikir ya Allah, masa sosok seperti ini yang ingin saya bunuh? Masa sosok seperti ini orang yang dikatakan kafir gitu kan? Di situ saya mulai leleh, mulai luluh lah. Tapi begitu saya pulang dari sana ya saya doktrin lagi diri saya, enggak, Pak Khalil kuis murtad kafir. Saya berusaha membentengi diri saya. Walaupun di sisi lain saya sudah mulai luluh ya. Apakah seperti itu yang layak dibunuh dan sebagainya. Ya disitulah sedikit kisah saya sempat ibaratnya ya apa ya, kolot banget masalah bab jamaah. Saya mau berantem sama kakak saya dan teman-teman saya, bahkan ada keinginan membunuh gitu. Walaupun pamannya saya dulu belum hijrah ya, paman bener-bener nggak berani, hanya sebuah keinginan. Kayak gitu. Bagaimana awal cerita Mas bisa keluar dari Islam Jamaah? Ini awal keluarnya ya, bukan proses keluarnya. Ya. Jadi awal keluarnya itu yaitu saya didakwai oleh teman-teman dan juga kakak saya sendiri. Saya malah berantem, adu argumen dan sebagainya. Saya malah muncak. Terus saya bahkan datang ke Mubalek daerah. Ke Mubalek daerah Kediri Timur 1. Nah, saya bilang, "Cak, tolong nasihatin saya, Cak." Karena saya butuh nasihat agar keimanan saya nggak runtuh, nggak rontok, nggak lemah gitu.
ben aku kuat ning jamaah iki. Jawabnya ya wis jar kita ini sama-sama mau balik. Jadi wis ilmune padha wae ngono. Ya ilmuku mbek ilmuku padha wae ngono. Ya mek awakmu iki cuman kamu itu gak usah masuk grup halakoh apa wis tetek bengek gak usah. Kamu ngerti enggak kalau bahasa Jawa ini ngerti yo tafsir Quran Bulughul Maram iku ucapan-ucapan menungso, itu ucapan-ucapan manusia. Dikaji gak ada pahalanya. Istilahnya kayak seperti aku ngomong tak tulis terus kamu kaji. Dapat pahala enggak? Ya enggak dapat pahala. Sama tafsir Ibnu Katsir ucapannya orang itu. Percuma sampean kaji itu. Bahkan malah bingung bulet malah ruwet. Nah, itu kata mubalik daerah saya. Itu salah satu dakwahnya kepada saya dulu. Nah, terus saya ngobrol-ngobrol mulai sekitar jam mungkin habis duhuran lah. Jam berapa saya lupa, habis duhuran pokoknya. Terus sampai menjumpai sholat asar. Jadi sampai dekatnya itu masjid desa, besar masjidnya itu. Azannya ya kedengaran dari rumahnya. Masih satu kelompok itu. Lah waktu beliau nasihat itu ketika azan tetap ngomong, tetap nasihat. Nah, saya ya agak nggak suka dengan caranya itu karena kan bagi saya ketika azan kan ya dia diam sejenak lah, nggak usah ngomong. Itu bagi saya gitu. Tapi saya diem aja, oke lah biar aja. Nah terus habis azan beliau tetap masih ngobrol dengan saya. Terus komat masih ngobrol loh. Saya udah mulai nggak enak, kok gak ngajak sholat. Akhirnya sampai sholat selesai, kok gak ngajak sholat. Saya heran loh. Iki mau balik daerah, ada sholat, ada azan, sholat asar, kok gak ngajak sholat ke masjid, gak ngajak sholat itu piye. Nah, terus malah akhirnya cak aku mau sholat ke masjid, ayo sholat bareng. Wis jar kamu sholat ke masjid aja, aku tak ning omah. Wis kamu ke masjid aja, aku di rumah. Loh cak aku ngajan saya nggak langsung ya spontan wis ayo masjid karo aku. Soalnya aku nek dhewean balane situ mau aku ngajan cara Jawanya seperti itu. Akhirnya mau balik daerah itu tak ajak ke masjid, terus dia mau yus lah, akhirnya terus ke masjid. Lah di masjid itu sholat masya Allah cawepete masya Allah Jokam, masjid Jokam, masjid desa, sholatnya cawepet. Saya masih ibaratnya sujud itu masih subhanallah, belum subhanallah masih sub masang Allahu Akbar, belum subhanallah masih sub gitu, duduk seret sub Allahu Akbar si rob. Wah masya Allah, kok cepet banget. Itu mulai sedikit lah. Masa Pak Khalil yang hafal Quran dari Mekah, sholatnya khusyuk, dikatakan ya sholatnya juga khusyuk ya lama ya, terus dianggap kafir. Lah ini mubalik daerah, hafal Quran enggak, kebetulan beliau juga suka musik, suka dangdut, bahkan kalau ada orkes juga kadang joget-joget. Ya, orang seperti ini masa yang ahli surga? Saya mulai berpikir, iya, mulai satu-satunya ahli surga. Saya mulai berpikir, masa orang yang seperti ini mengkafirkan orang yang seperti ini. Tapi karena saya di situ niatnya atau hajatnya adalah mencari pemahaman, biar saya nggak terpengaruh kala itu, ya saya berusaha untuk menerima. Yes lah, saya anggap itu PR buat saya sendiri lah, asumsi buat saya pribadi aja lah gitu. Walaupun bergejolak, tapi saya tetap pokoknya jamaah surga gak jamaah neraka gitu. Terus itu salah satu mulainya. Terus ditambah lagi yang bagi saya langsung terbuka, tapi waktu itu terbukanya itu masih jamaah itu surga, tidak jamaah, tidak kafir. Itu di puncak saya kolot banget di Jokam, saya doktrin ke sana kemari, bahkan debat ke teman-teman, bahkan kakak saya pribadi. Lah, itu saya bergejolak, terus saya telepon yang saya ceritakan tadi itu. Telepon Pak Gunawan Wisnu. Nah, saya tanya, Pak,
Intinya gini, Pak Khalil itu masih baca teks apa enggak? Beliau jawab masih. Lah, ketika bilang masih, langsung pleng bahwasanya di luar jamaah berarti tidak kafir. Nah, karena kan Pak Khalil dicap kafir, walaupun jiwanya masih di jamaah. Nah, lah kok beliau masih baca teks, berarti masih sambung. Masih sambung berarti nggak kafir, walaupun dicap udah kafir. Berarti kalau beliau udah kafir, di luar jamaah juga udah kafir. Lah di situ selesai pelengnya. Padahal cuma bilang masih gitu. Tapi kalimatnya gini, Pak Khalil itu masih baca teks nggih, jawabannya nggih, nggih. Langsung saya terbuka. Berarti Pak Khalil tidak kafir, di luar jamaah juga tidak kafir. Itu awal mulanya. Itu insya Allah tahun 2019 sekitar bulan 8 mungkin kan 7. Nah, itu saya awal mulanya terbuka. Tapi saya tetap tidak mau mencari ilmu dari luar jamaah. Saya tidak mau bermakmum di luar jamaah. Cuman beranggapan bahwasanya di luar jamaah nggak kafir gitu. Waktu itu mulai terbuka. Nah, kemudian saya merantau di Papua. Tapi udah mulai bergejolak, mulai bingung lah. Karena waktu saya debat dengan Mas Chandra, beliau bilang gini, Mas, di luar jamaah itu enggak kafir. Gitu loh. Bukan jamaah tok sing bener. Itu kalau bahasa Indonesianya bukan jamaah saja yang benar. Terus saya ketika di Papua itu terjawabkan. Saya kan di Papua Timika, di sana itu mayoritas adalah Nasrani. Yang di sana itu setiap RT ada gereja. Bahkan satu RT bisa 2 gereja. Saking banyak gereja. Dan jor-joran antara gereja itu. Dan gereja itu ada yang bagus, gak cuma satu, banyak. Sampai saya kalau bercanda gini, ini umpamanya dibeli jamaah enak ini, buat sambung daerah, buat masjid daerah. Sampai gitu. Nah, disitulah saya terjawabkan yang masalah debat dengan Mas Chandra. Mas Chandra itu guru pondok Gringging dulu nggih. Nah, saya bilang gini, seumpama tolak ukur benarnya jamaah itu pada fasilitas, pada pembangunan. Seharusnya yang benar ini Nasrani. Karena apa? Karena saya melihat sendiri di sini, maksudnya di Papua kala itu, gereja itu bagus-bagus. Jor-joran, wes. Pokoknya bangunan itu mewah-mewahan. Nek tolak ukur dari fasilitas, berarti yang benar ini dong, gitu. Akhirnya saya udah mulai pudar lagi. Berarti tolak ukur kebenaran Islam itu bukan dari fasilitas. Terpudar lagi. Dan banyak mulai terus saya awalnya itu datang di Papua 3 bulan pertama saya tidak mau sholat di belakang orang luar. Nah, pernah saya istighfar gara-gara saya kecolongan. Saya kan biasanya kalau sholat itu mereka udah at-tahiyat akhir, sudah mau salam, saya pura-pura sholat. Tapi saya bukan Allahu Akbar. Ya Allah ampuni hamba, ya Allah saya pura-pura sholat gitu. Terus saya langsung at-tahiyat akhir. Kemudian ketika saya berdiri baru saya ya Allah saya niat sholat. Baru Allahu Akbar. Itu saya dulu awal-awalnya karena saya masih belum mau. Pokoknya sholat dengan mereka itu nggak sah. Gitu. Terus saya telepon teman saya, Alek itu, Lek, apakah kamu itu juga sholat di belakang orang luar? Awal-awalnya ya nggak bisa aja, tapi sekarang juga iya loh. Lah kok iya ngono. Nah. Terus saya kalau kembali lagi ke tadi ya, saya sholat di 3 bulan di Timika itu Papua, sholatnya nggak mau berjamaah dengan orang luar. Nah, jadi saya siasati seperti itulah. Saya pernah kecolongan bagi saya. Saya sholat subuh karena sana sholatnya juga lama imamnya, saya niat munfarid. Lah pas munfarid ternyata habis iktidal itu ada doa kunut. Oh, saya bingung, wah ini kunutnya piye? Kabeh ngangkat tangan, akhirnya saya ngangkat tangan. Astagfirullahaladzim, ngangkat tangan. Akhirnya habis sholat salam, saya langsung ke belakang tiang masjid, saya sholat lagi. Ya Allah, saya niat sholat lagi. Saya masih belum bisa, gitu. Teman saya itu
dia sholat luar dengan waktu itu jamaah tabligh, artinya orang luar lah. Terus ketahuan saya, loh orang ini kok sholat dengan orang luar. Dia juga awalnya takut, waduh konangan. Nah, terus karena dia lebih tua, dia memberanikan diri. Loh caklek, nggih Pak. Iya, sholat durung dereng Pak. Intinya ngomong, sholat dengan orang luar itu sah, gitu. Dia bilang gitu, sah. Tapi ya kalau bisa kita hindari. Tapi kalau hukumnya tetap sah. Aku langsung bilang, iya Pak, saya juga sama seperti itu. Akhirnya walah, ternyata sama-sama bunglon. Dia takutnya saya akan lapor, ternyata saya juga bunglon. Dan saya waktu itu saya sebenarnya sempat mau kembali ke Jokam karena saya merasa kayak solidaritas itu kuat. Nah, waktu Lebaran saya diajak, kan di Papua nggak punya saudara ya, nggak punya saudara. Ada tapi jauh di Fak sana, di Biak jauh naik pesawat. Nah, saya diajak Lebaran itu keliling ke sana, ke jamaah sana, pokoknya semangat enak terus, makan bakso, konroco dan sebagainya. Nah, waktu itu saya merasa jamaah ini kok enak gitu, mau keluar malah kok rada kayak eman-eman gitu. Akhirnya mau balik kanan gitu. Setelah Lebaran ya masih bergejolak lagi. Terus habis Lebaran kalau nggak salah itu selang beberapa hari beberapa bulan gitu lah, teman saya mau balik desa di maklumat di grup di Papua, mau balik desa di Papua di maklumat, atas nama saudara ini sudah berbeda kepahaman, maka jamaah dilarang ngobrol, dilarang WhatsAppan, dilarang Facebookan dan sebagainya itu, bahkan uluk salam pun tidak boleh dijawab. Nah, saya waktu membaca maklumatnya itu pagi. Nah, pagi pas saya bangun tidur, saya membaca itu emosi karena kan masih bangun tidur kan hawanya ya. Terus saya lihat teman saya di maklumat, saya langsung emosi. Nah disitulah saya akhirnya mulai berani kayak kalau dengerin kajian Uswani, bahkan ikut kajian di luar saya berani. Istilahnya kalau bahasa Jawanya nek mbok tok nih tok nih, kalau kamu keluarkan aja, gak peduli, karena saya udah muntah waktu itu. Karena saya menyaksikan teman saya orangnya bagus, sholatnya istilahnya bagus, ilmunya juga bagus, kok malah dikeluarkan dan dikatakan kafir. Saya disitu muntahnya. Akhirnya saya istilahnya hati untuk hijrah itu semakin rut gitu. Langsung dari 40% istilahnya langsung ke 90%. Yang saya susah itu masalah imamah. Arab metu mau keluar, kok aku nggak punya imam. Itu saya susah itu 2 tahun saya untuk menghilangkan itu. Mau keluar nggak punya imam, tapi di dalam kok ya sesat, bingung saya waktu itu. Terus dikasih tahu teman-teman bahwasanya imam itu bukan syarat sah Islam kita. Saya mengatakan iya, tapi di hati tetap bergejolak. Mau selesai engkau GG. Kalau Jawanya gitu, kalau Indonesianya ya nanti jangan-jangan teman saya salah kayak gitulah. Nah di situ saya udah mulai berani, udah ikut kajian di luar, berani nonton YouTube kajian-kajian di luar dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang jamaah yang melihat, saya biarkan, lapor nih. Gitu. Bahkan saya sholat 5 waktunya di masjid orang luar juga. Padahal itu dekat dengan masjid Jokam, nggak peduli tok nih ya. Gitu. Itu awalnya. Di Papua berarti ya? Di Papua. Saya kuatnya itu di Papua malah, kuatnya di Papua. Ketika sebelum berangkat ke Papua itu ya paling mulai hijrah itu hanya sebatas di luar jamaah nggak kafir tok. Kalau masalah imamah masih kuat. Kalau saya disuruh keluar jamaah saya nggak mau waktu itu. Wani gegere istilahnya. Karena hijrahnya cuma istilahnya di luar jamaah nggak kafir. Nah, terus saya kuatnya itu di Papua. Nah, setelah itu saya hijrahnya di proses persekusian ya. Itu tahun 2021 bulan 8 tanggal 20 itu udah mulai terasa, udah mulai start awalnya. Di sidang ya? Sempat disedang sama Pak Yai daerahnya. Daerah mana? Pak Yai daerah Kota Baru. Oh, berarti pindah ke Kalimantan. Nggih, saya kan asli orang Kediri, merantau di Papua. Mantan istri itu saya udah cerai ya.
Nah itu saya taruh di Kalimantan, terus 2 tahun saya pisah jarak. Sebenarnya waktu itu 6 bulan perantauan di Papua, mau pulang dulu, mau pulang, terus sekitar 2 minggu balik lagi. Qadarullah saya mau pulang, istri waktu itu bilang pulangnya minta lebaran aja gitu kan. Ya udah saya habis lebaran dilalah, seminggu setelahnya itu corona datang. Akhirnya saya nggak bisa pulang sampai 2 tahun baru saya bisa pulang. Makanya saya pisah dengan istri itu 2 tahun, tapi hubungan baik-baik saja gitu. Orang saya itu jarang berantem juga, bahkan dalam 8 tahun pernikahan itu berantemnya cuma 4 kali. Yang keras itu 2 kali, ada salah paham nggak 2 kali yang sampai nada keras. Kalau yang 2 kali ini ya biasa lah, maksudnya nada-nada standar biasa. Itu saya ungkapkan di pengadilan ketika di sidang, dia pun juga mengiyakan, emang jarang berantem. Dan kita mungkin ya tergolong ya rumah tangga yang romantis lah. Mantan istri pun juga orang yang dipendiam, ya manut, nggak neko-neko. Bahkan 2 tahun saya tinggal di Papua, saya larang pakai make up, dia pun juga taat. Jadi wajah itu ya apa adanya, wis kusem wis bene, karena memang jauh dari suami, dia nggak berani dandan. Nah kemudian saya tahun 2021 bulan 7 tanggal 2 saya pulang ke Kota Baru. Qadarullah saya pulang karena juga usaha saya gulung tikar, saya buka usaha di Papua gulung tikar, terus saya pulang ke Kota Baru bawa uang ya nggak terlalu banyak lah. Kemudian saya cari kerja di Kota Baru. Nah dengan istri gumbul itu sekitar 49 hari. Saya kerja di Kota Baru. Qadarullah saya kerja di sana itu nggak cukup untuk makan, karena ya di sana qadarullah mertua juga ekonominya juga jatuh. Ayah mertua sudah tidak ada, jadi tinggal ibu mertua dan anaknya itu 7. Jadi saya termasuk menantu yang mensupport ekonomi di rumah gitu. Ada kakak ipar 1, dia kerja qadarullah gajiannya juga 2 bulan sekali, itu pun juga nominalnya ya nggak banyak. Itu adik ipar ya ada ya banyak yang belum kerja lah, jadi saya mensupport rezeki perekonomian di rumah. Jadi saya termasuk yang disayang sama mertua, disayang banget gitu. Kita nggak ada problem apa-apa, nggak pernah berantem dan sebagainya lah, pokoknya seperti biasa lah. Karena di Kota Baru saya ekonominya tidak stabil, saya geser ke Balikpapan pada tanggal 19 Agustus 2021. Saya geser, saya minta surat sambung, nggak boleh. Saya minta ke Pak kelompoknya, saya datang berapa kali itu beliau nggak ada. Terus saya datang ke mubaleknya lugu banget. Dia bilang gini, Mas, kata Pak Yai kelompok, kalau Mas Fajar minta surat sambung nggak boleh gitu. Dia lugu banget. Sudah terindikasi. Iya, sudah terindikasi. Masih belum dimurtadkan. Iya, belum. Jadi orang Papua itu sebenarnya pengen mengeluarkan saya. Pengen mengeluarkan saya dari jamaah, tapi untuk mencari bukti dia kesusahan. Dia cari bukti kesusahan. Terus Pak Yai daerah sama Pak Yai desa sama tim-tim yang lain itu nyuruh Pak Yai kelompok untuk mengeluarkan. Desa daerah nggak berani. Nah, lah Pak Yai kelompok itu alhamdulillah fitrahnya baik lah. Dia juga dulu bukan terakhir dari Islam Jamaah. Dia juga ikut Islam Jamaah itu ya di Papua itu. Jadi prinsip dia, walaupun kamu itu benar-benar ikut JRK dan sebagainya, tapi kamu kalau masih mau ngaji tetap saya rambut. Gitu prinsipnya. Makanya saya tetap beramut, gak mau. Dia cerita ke saya, orang-orang itu jar wis pokoknya dorong saya untuk ngeluarin kamu, tapi saya nggak mau. Selama kamu masih mau ngaji silahkan, kayak gitu. Lah pengurus Papua itu karena nggak berhasil ngeluarin saya, dia nyerangnya ke Kota Baru, telepon ke imam daerahnya, ke pengurus Kota Baru, diteleponin semua. Nah singkat cerita itu orang Kota Baru, imam daerahnya manggil saya untuk
di apa itu sidang. Sampai 5 bab gitu katanya. Saya 5 bab. Siap taat dengan Bapak Imam, siap selama tidak maksiat. Nah itu, dia nggak terimanya di situ. Selama tidak maksiat. Berarti seakan-akan saya mengatakan berarti perintah Bapak Imam ada yang maksiat. Dia nggak terima di situ. Loh, lah selama ini Bapak Imam ada maksiat nggak? Ya ada Pak, ada. Saya ceritakan ya kayak orang tua mengusir anak, anak mengusir orang tua gara-gara persekusian ini, kemudian sebagainya saya ceritakan itu. Intinya dia waktu itu juga tidak langsung mengeluarkan saya, enggak, cuma tanya doang. Siap 5 bab, siap. Siap taat Pak Imam, siap selama tidak maksiat. Dari kalimat itu beliau nggak terima, akhirnya tanggal yang tadi itu tanggal 19 saya berangkat ke Balikpapan, tanggal 20 persekusian dimulai. Jadi tidak ada berantem sama sekali sama mantan istri waktu itu, kita juga baik-baik saja. Bahkan sebelum saya berangkat ke Balikpapan, saya itu sempat foto-foto bareng, jalan-jalan bareng ke Mart, ke ya kayak bangsa Alfamart lah, jalan-jalan beli boneka terus makan bareng, bahkan juga ada foto video. Nah terus tanggal 20 itu langsung saya diblok sama mantan istri. Saya diblok, terus saya kaget. Pertama itu saya kan berangkat tanggal 19 hari Jumat. Saya bilang ke mantan istri itu, Dek, tolong sampaikan ke Zahra. Zahra itu anak saya, anak pertama, Zaid anak kedua. Sampaikan ke Zahra, tadi Abah nggak bisa saya pamit ke kakak karena Abah buru-buru ngangkat tas. Jadi sampaikan ya aku minta maaf gitu. Aku juga bikin video. Kakak maafin Abah ya tadi nggak bisa pamit gini gitu. Nah terus dia, iya mas nanti saya sampaikan ke Zahra. Besoknya pagi tanggal 20 itu terus saya WhatsApp, Dek lagi apa yang gitu kan, kok nggak dijawab, saya udah mulai agak gak enak ini. Terus saya telepon aktif, kok nggak dijawab. Akhirnya saya WhatsApp ke kakak ipar, Mas Nisa repot kah kok nggak balas saya WhatsApp? Enggak mas, coba nanti saya sampaikan ke Nisa. Terus ada ipar juga lagi tugas di seberang, namanya Ayu. Mbak Nisa lagi sibuk kok nggak balas WhatsApp? Nggak tahu sih mas. Lah samaan WhatsApp apa kok nggak dibalas, lagi berantem kah? Enggak iyo. Coba samaan WhatsApp lagi nggak dibalas yuk. Yaudah tak tanya gitu. Siang saya bilang gitu, tiba-tiba maghrib saya telepon kakak ipar nggak diangkat, WhatsApp nggak dibalas. Tiba-tiba malam kakak ipar bilang, karena kita sudah berbeda kepahaman, maka jangan lagi mencari kami, jangan lagi WA kami, WhatsApp kami, menelpon kami, menghubungi kami. Kami sekeluarga, Mama Elia Rahma, Amin, terus Nisa dan adik semua disebut di situ. Baru saya langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata benar apa yang saya khawatirkan terjadi. Sebenarnya sebelum berangkat sudah ada sinyal, tapi saya aja kurang peka. Harusnya waktu itu saya bawa kakak biar nggak bisa digugat, tapi ya sekodarnya ya sudah waktunya berakhir. Jadi waktu itu langsung saya ternyata nggak main-main mereka dalam menceraikan itu. Terus adik ipar juga bilang, Mas apakah sama ikut JRK katanya. Loh enggak iyo, kenapa? Gini mas, saya bukannya sok banyak ilmu, tapi saya cuma nasihat. Ingat mas, sampean itu tahu kan jamaah lebih awal. Lo udah nasihatin lah agar nggak terpengaruh. Nah, terus dari situ saya menghubungin istri, saya nggak bisa. Saya WhatsApp, saya nasihatin, saya diblokir. Dari WhatsApp pertama diblokir, saya ganti WhatsApp lagi, diblokir lagi. Dari TikTok saya diblokir. Terus dari Messenger Facebook diblokir, dari Telegram diblokir, gitu. Diblokir semua, nggak bisa menghubungi. Nah, kemudian yang meleraikan tuh Mak Jomblangi, istilahnya penyampai lidah saya itu kakak saya kandung. Dia masih menghendaki walaupun kamu sudah keluar dari jamaah, Islam jamaah, tapi tetap kamu jangan cerai gitu. Lah, dia menyampaikan, saya ngomong apa dia menyampaikan. Terus singkat cerita dia WhatsApp
si mantan istri ini. Saya sudah nggak bisa lagi melanjutkan pernikahan rumah tangga, jadi cukup sampai 8 tahun saja. Wis, saya waktu langsung blank, saya blank, bener-bener blank, wis nangis pokoknya, wis wah sedih, rasanya wis ra kuat. Saya sedihnya itu bukan karena ya kalau masalah istri sih ya sedih ya, tapi itu nggak sedalam banget ya. Saya bikin sedih banget itu anak saya itu masih umur 5 tahun, yang kedua masih 3,5. Itu masih sayang-sayangnya kan. Ya saya nangisnya di situ. Wah, saya kalau teringat anak saya itu wah, kalau nangis terus. Hampir tiap hari saya isu awan sore bengi, bahkan di depan teman. Saya kok sedih teringat nangis, nggak peduli. Ada teman apa saya nangis. Karena saking sedih. Waktu itu saya sempat gelap mata. Ya karena kan saya hijrah itu dia kategori masih di ujung kelingking lah ilmunya itu. Ilmu tauhid belum begitu masuk, akidah belum begitu tahu, ngerti ini pokoknya di luar jamaah nggak kafir gitu kan. Jadi saya dalam mensikapi cobaan ya ala jokam. Terus saya cuma niat ngebujuk datang ke Kota Baru. Saya ngubungin teman-teman di Kota Baru, terus saya datang ke Pak Kamituonya, entah Pak Kamituo atau Pak Jogoboyo, pokoknya orang yang aparat lah. Seperangkat desa saya datang, saya kasih tahu kayak gini, beliau kaget. Ternyata apa yang beliau dengar dari teman-teman yang negatifnya tentang perihal Islam jamaah, terus ternyata benar, gitu loh. Aku dulu itu juga sering mas dikasih tahu tentang orang-orang, tentang orang itu perihal Islam jamaah, tapi saya ya waktu berteman dengan mereka katanya enggak, itu semua cuma fitnah gitu loh. Jadi saya bingung yang benar yang mana. Ternyata sampean sendiri yang Islam jamaah seperti ini, berarti benar itu ya. Iya Pak, benar, saya kasih tahu semuanya. Singkat ceritanya, saya tanggal 25 Agustus saya datang dengan tiga dengan saya seperangkat desa 1 orang, kemudian saya sama teman kerja di sana, ya teman baru kenal juga sih di kajian. Dia bawa mobil persiapan, kalau anak istri bisa saya bawa langsung naik mobil berangkat ke Balikpapan. Nah, qadarullah waktu itu saya datang itu, wih ternyata nggak semudah yang kita bayangkan, nggak saya bayangkan. Masya Allah, sampai sana, orang-orang yang awalnya baik-baik dengan saya, nggak ada permasalahan, tiba-tiba kayak musuh bebuyutan. Saya ditunjuk, saya dimarah-marah, saya diusir, kayak gitu. Terus saya karena saya jengkelnya, saya pegang HP, kok dia seperti itu, orang saya sudah merendah, dia malah, pokoknya kayak gitulah. Saya ambil HP, saya rekam. Terus dia marah, kenapa kamu bawa HP? Kamu direkam? Loh, urusan saya, ini HP saya kok. Kalau lapor aja, ini urusan saya, HP ini, HP saya. Saya rekam. Nah, terus dia takut, dia pasang pakai masker, terus kopiah dipasang biar nggak tampak mukanya lah. Saya dekat gini, kamera saya gini kan. Awalnya enggak, saya pasang gini. Kok dia semakin tinggi. Kamu kan mau ngambil anakmu mau nggak kamu ambil? Kalau anak diambil mau, ibunya masa nggak diambil? Lah kalau ibunya diambil mau nggak? Kalau nggak mau jangan diambil dong. Loh, Pak, tak kasih tahu Pak ya, kemarin itu dia udah saya kasih tahu bahwasanya akan terjadi, kita akan dipisahkan. Dan waktu itu istri sampai nangis, nggak akan mau dipisahkan, sampai dia nangis pegang pipi saya gini terus mengincup kening saya. Jangan bilang gitu mas, soalnya nggak mungkin, jangan sampai gitulah. Intinya dia nggak mau dipisahkan juga. Nah, intinya menandakan dia masih sayang lah. Lah kok sekarang tiba-tiba dia minta cerai. Nah, terus pengurus baskomnya itu ngomong, lah kan hati bisa bolak-balik mas. Kemarin cinta, kan cintanya kemarin, sekarang enggak katanya. Dengan ucapannya yang seperti itu saya muntap, saya pegang HP, tak gini kan, tak paskan ke mukanya gini. Ini loh Pak, gini. Gini ya. Tak kasih ke mukanya gini. Masih ada videonya? Ada sampai sekarang. Jadi prinsip saya waktu itu, pokoknya aku mati ya wis. Umpama saat itu ya prinsip saya, umpama mereka bawa parang semua, saya bawa parang saya sendirian. Kok istri saya, ya mantan ya, itu bilang, mas jemput adik, tolong adik itu tok ya. Walaupun mereka 20 orang pun saya berani maju sendirian. Karena udah nekat, pokoknya pikiran udah gak normal lah istilahnya. Mati ya wis pakai perang waktu itu. Nah,
Tapi qadarullah si mantan istri ini dia ngomong kepada orang-orang pokoknya minta cerai. Bahkan dia mendukung orang-orang yang mengusir saya. Nah, apa jenenge saya bilang ke mantan istri, sama saya nggak sama aku. Dia bingung jawabnya. Saya minta cerai. Dia bilang iya gitu. Nah waktu itu dia masih bingung. Minta cerai iya. Kenapa minta cerai? Karena aku miskin. Waktu itu kan saya jatuh, punya usaha kan jatuh. Dia bilang iya gitu. Kenapa bilang sekarang minta cerai gara-gara saya jatuh miskin? Sedangkan kemarin 5 hari yang lalu saya sudah bilang, Dek maafin Mas ya, Mas saat ini masih jatuh miskin, ekonomi seperti ini, maafin Mas ya. Mas, adik bilang ya Mas nggak apa-apa, Allah masih mencoba, kita perbanyak aja perjuangan, kita banyak infak dan sebagainya agar Allah mengembalikan rezeki kita dan sebagainya lah, kayak gitu. Kenapa sekarang kok minta cerai gitu kan? Apa gara-gara itu ada yang mempengaruhi kamu? Langsung disaut sama orang-orang itu, disaut. Pokoknya jangan sampai dia itu mau dengan saya gitu. Terus untuk seperangkat desa dia nggak bisa ngomong karena dia juga tipe orang yang pendiam, yang sungkanan lah ibaratnya gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong, dia cuma nengahin. Ya wis Mas, gini aja, intinya kan sampean ngajak istri sampean ke Balikpapan, kemudian istri sampean nggak mau, ya udah gitu toh intinya. Ya, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bela sampean, nggak bisa bela istri sampean. Intinya kalau bisa ya jangan cerai gitu, jangan cerai. Itu baskomnya ngomong ya kan, kalau dia mau, kalau nggak mau, nah intinya gitu. Dia itu wah kuat banget itu, masya Allah, wes jengkel banget saya itu. Terus singkat ceritanya saya nggak berhasil bawa, udah saya pamitan pulang, saya peluk, saya nggak mau, saya salimin, saya nggak mau, saya peluk nggak mau, pokoknya seakan-akan najis lah, najis. Terus kakak ipar juga saya salimin, mertua saya salamin, orang saya salamin, itu ya kayak udah mau pokoknya kayak gitu. Yang ngeri itu ya yang mantan istri itu, saya peluk pun nggak mau, karena kan doktrin ketika mempersekusi itu, teman-teman cerita ya yang pernah dipersekusi dipisahkan tapi nggak berhasil, dia cerita. Jadi alurnya itu dibikin benci sama suami. Yang kedua didoktrin, kalau kamu itu nggak minta cerai, kalau kamu nggak cerai, kamu masih sama dia. Kalau kamu itu berhubungan intim biologis, sama aja kamu itu berhubungan sama anjing, sama babi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nggak cerai, hidupmu akan deblek, melarat, mati wajib neraka, kayak gitu. Jadi kamu pokoknya harus cerai. Kalau nggak cerai, hidupmu akan deblek, kayak gitu. Kalau kamu biologis, sama aja kamu biologis sama anjing, babi. Ya, seorang perempuan digituin ya. Ya, apalagi dia posisinya waktu itu kan kita posisinya ekonomi lemah. Dia juga mertua juga termasuk orang duafa. Ya, takut dengan pengurus, akhirnya manut kayak gitu. Terus setelah itu saya pulang, saya juga jalan karena udah nggak tahu kemana. Uang nggak begitu pegang, waktu itu saya pegang uang cuma sekitar 300 paling. Pokoknya pegang uang itu sedikit banget, saya bingung mau kemana. Jalan wes, saudara dekat nggak ada. Terus ketemu sama pengurus yang dia masih ya naluri fitrahnya masih baik lah. Loh, Om sama mau kemana Om, katanya. Kalau luar Jawa kan manggil caleg itu bukan caleg tapi Om. Karena kan saya dulu tugas di Kota Baru. Jadi saya dulu itu mondok di Islam Jamaah tahun 2008, tugas tahun 2010. Tugas pertama di Kediri Utara 2, tugas kedua di Ngunut, Tulungagung Timur, tugas ketiganya di Kalimantan itu. Nah, terus nyantol itu, waktu pas tugas nyantol. Terus tahun 2014 kan itu awal saya di Dapuk Mubalik Desa di Banjarmasin. Jadi saya itu di Banjarmasin, jadi Mubalik Desa, kemudian tim peralatan ke daerah, kemudian tim perkawinan kelompok, perkawinan desa ya Allah. Ya banyak dulu udah pokoknya kayak gitulah. Terus saya juga termasuk penerobos desa gitu, nerobos kayak gitu. Kembali ke tadi, terus saya itu di persekusi, saya jalan terus digonceng sama Pak Wakil kelompok, terus saya diantar. Mas maaf ya, saya bisa ngantarnya sampai ke sini, sampai ke kan di gunung, sampai di bawah gunung, karena dia mau ke kiri, saya mau ke kanan, saya nggak tahu mau kemana juga, pokoknya jalan naik. Ada teman kajian di situ, saya mau datang. Nah dari situ terus saya hubungi teman-teman,
Terus ada salah satu temen yang sudah hijrah namanya Mas Yusa, itu juga balik tugasan terus hijrah. Lah dia yang dekat dari tempat saya. Nah dia yang alhamdulillah bisa ya meramut saya lah ketika saya jatuh itu. Saya kurang lebih seminggu tidur di tempat beliau itu, tiap hari nangis saya, apalagi kalau lihat dia lagi VC atau telepon sama anak istrinya. Hati kayak hancur rasanya itu, hancurnya wis kayak meledak di itu ini digawaan kecerai istilahnya wis pokoknya remuk tenan. Nah terus saya di sana sekitar seminggu sambil ngerayu si mantan istri ini agar mau saya ajak ke Balikpapan. Saya rayu, terus saya mohon sampai saya nangis dan sebagainya. Terus habis itu tetap gak mau saya hubungi, dari WhatsApp satu diblokir lagi, terus ada TikTok, Messenger, Telegram diblokir semua itu. Akhirnya kakak saya menjadi perantara. Nah, terus saya nggak bisa makan, saya nggak kaulu makan. Saya itu kalau sakit prinsip saya tetap makan dan bisa. Betul sakit kan nggak enak makan ya, tapi saya tetap bisa makan. Lah tapi waktu itu benar-benar nggak bisa saya makan. Jadi mungkin 2 centong itu mungkin bisa menghabiskan dalam 1 hari. Pagi, siang, malam baru habis. Itu pun makannya sedikit setengah sendok, terus didorong sama teh panas, baru bisa masuk. Akhirnya saya kambuh. Saya kan dulu pernah gejala tipes, kambuh gitu. Wah tiap hari nangis saya. Terus singkat ceritanya sudah saya hampir semingguan, kok tetap nggak berhasil. Akhirnya saya terus pindah ke Balikpapan, karena saya harus kerja kan. Saya kerja lah di Balikpapan itu, saya datang di Balikpapan itu kerja sama Pak Wakil Desa di Balikpapan. Tanggal 19 tadi itu. Tanggal 19 saya berangkat, tanggal 20 saya pagi datang jam 3 malam, jam 9 pagi saya langsung kerja. Kemudian malam saya di persekusinya itu. Terus tanggal 2 besoknya lagi, ya sehari itu saya kerja, besoknya saya bilang bahwasanya istri saya tiba-tiba blokir. Dia tahu lah arahnya karena saya JRK gitu ya. Terus Pak Wakil Desa bilang, Mas kerjasama kita sampai di sini saja. Sampean setelah ini kalau mau balik silakan ke tempat yang lain. Istilahnya saya dipecat. Jadi saya dipecat dari kerjaan, dipisahkan dari anak istri. Nah, terus tanggal yang 30 tadi, habis di persekusi seminggu tadi saya di tempatnya Mas Yusa itu, saya terus interview di barbershop sana. Saya kerja di sana sambil berusaha merayu. Tiap hari saya nangis itu. Saya itu bisa tertawa itu kurang lebih 1 bulan 4 hari baru bisa senyum, bisa bahagia. Tapi ya baru saya dengerin kajian masalah cobaan terus untuk itu. Apalagi ketika bulan September langsung ada surat bahwasanya saya digugat cerai. Langsung bleng, nangis saya. Wah, saya telepon bos sambil misek-misek nangis saya bahwasanya saya izin untuk menghadiri persidangan. Tapi saya nggak kuat. Tanggal 20 September saya digugat, terus saya nggak hadir, terus 2 minggu setelahnya Oktober digugat lagi, yang kedua itu baru saya hadir. Itu saya berusaha nguatin hati itu, malah prosesnya Masya Allah. Dengerin kajian terus sampai hari itu agar kuat. Ketika di pengadilan gimana? Ketika saya di pengadilan, saya langsung datangin si mantan istri ini, saya datangin langsung. Waktu belum dipanggil kan antrian, saya datangin, saya nasihati, dia pergi ke sana. Saya datang ke sana, dia pergi ke sana. Datang ke sana, pergi ke sana. Saya nasihatin, kasihan anak-anak, dia jawab, anak-anak udah bahagia. Kayak gitu. Terus kamu nanti kalau anda minta cerai, kamu nggak takut sama Allah, takutlah sama Allah gitu. Terus kalau nanti kamu cerai, kamu apakah bisa lagi mencari, maksudnya apakah dengan segampang itu mencari suami lagi? Dia bilang, apakah kamu itu yang menentukan jodoh, katanya. Jodoh itu tangan Allah, bukan tangan kamu, katanya. Kayak gitu. Ya singkat ceritanya udah saya rayu di pengadilan agama. Saya udah nyiapin berkas-berkas ya, kayak foto-foto, kata-kata terakhir sebelum berangkat yang masih mesra itu, terus WhatsApp dari kakak ipar, saya screenshot, saya bawa ke pengadilan. Terus saya di apa itu yang bertiga itu iya sama yang itu, apa tuh di sidang, bukan, ya masih bertiga kayak dijak ngomong apa toh, saya lupa namanya itu. Jadi ketika saya ditanyain itu sama yang anggota dari pengadilan agama,
Ditanya, Mbak, Ibu, kenapa saya minta cerai? Dia cerita kayak gini, gini, gini. Dia menceritakan kurang lebih 6 alasan minta cerai. Yang pertama, dia minta cerai gara-gara dirasanin sama kakak iparnya katanya, kakak saya. Gara-gara waktu itu dia hamil yang anak pertama yang Zahra itu, dia tidak bisa ikut nyuci piring, ikut masak, nyapu-nyapu. Gara-gara dia hamil tua, karena kan anak saya itu yang sekarang ini, Zahra sama saya itu istilahnya anak keempat sama kelima. Jadi hamil pertama gagal, hamil kedua gagal, hamil ketiga gagal. Itu hamil keempat sama kelima. Nah, otomatis kan nggak berani capek-capek. Nah, ketika di rumah kakak ipar, saya kan dulu tidurnya di kakak ipar rumahnya, bukan sama orang tua saya. Karena nggak dapat kamar lah. Nah, di sana nggak bisa bantu-bantu, terus dirasani katanya, dirasani sama kakak ipar, sama tangga-tangga. Lah si yang apa itu dari anggota pengadilan agama itu di persidangan itu tanya, apakah yang ngerasanin itu adalah suamimu? Dia bilang tidak. Terus siapa? Kakak iparmu? Iya. Terus siapa lagi? Tetangganya? Iya. Lah terus kesalahan suamimu di mana? Ya waktu itu saya cerita kalau saya dirasanin, tapi dia kayak nggak respect. Nah, kayak nggak mendukung gitu nah. Ya kalau bagi saya bukan nggak mendukung, tapi kan saya harus tengah-tengah. Sedangkan kita di tengah-tengah kan ya biasanya tetap salah. Kepengen istri kan saya bantu istri, sedangkan saya kan tengah-tengah agar bisa rukun kan. Tapi dia bilangnya katanya dia nggak respect, nggak peduli gitu. Permintaan terus sama mintanya gimana harusnya waktu itu? Saya mintanya ya dia gantiin saya, dia yang nyuci piring, dia nyuci baju, dia masak, istilahnya gitu. Saya menggantikan posisi istri. Itu yang pertama. Terus oke, apa ada lagi? Katanya, kata yang ini petugasnya itu. Ada. Yang kedua, saya ketika pinjem HP-nya itu tidak boleh. Oke, itu berapa kali? Dia bingung. 2 kali katanya. 8 tahun pernikahan, 2 kali pinjem HP suamimu nggak dipinjemin, kamu tak cerai? Iya. Lah, saya sakit hati Pak katanya. Jadi 8 tahun pernikahan, itu pinjem HP yang pertama tahun 2014 ketika awal-awal bisa beli HP. Bukan nggak boleh pinjem, tapi waktu itu karena saya masih suka itu loh, saya tak gawe terus, saya tak gawe gitu nah. Bukan nggak boleh sama sekali, tapi rebutan saya sih yang aku sudah gitu nah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya balik dari Papua itu, ya kan saya sudah mulai hijrah ya, otomatis kan banyak grup-grup hijrah, terus YouTube ya banyak kajian-kajian Syekh Khalil, ya otomatis kan ketahuan. Saya nggak ngebolehin kayak gitu. Terus yang ketiga, alasannya minta cerai gara-gara saya berantem sama dia. Oke, sama minta cerai gara-gara berantem. Itu berantemnya kapan Pak? Bu, ya dulu tahun 2016. Jadi berantem tahun 2016, minta cerainya tahun 2021. Padahal itu melewati memiliki 2 anak. Gak masuk akal. Ya, ini gak masuk akal. Sama minta cerai gara-gara gak boleh pinjam HP. Karena siapa yang bilang? Itu yang si penengahnya itu, yang mediatornya. Lah, pas mediasi, mediatornya bilang, kok nggak masuk akal sama minta cerai gara-gara ini. Siapa lagi disebutkan? Ada 6. Singkat ceritanya bilang gini, Bu, mohon maaf dari semua alasan sampean itu tidak satu pun alasan yang masuk akal untuk sampean minta cerai. Saya masih bertanya-tanya apa penyebab sampean minta cerai, gitu loh. Sama punya anak 2 loh Bu, coba dipikir lagi, ada apa ini? Dia bingung, iya mediatornya. Dia bingung, langsung saya ngomong, gini loh Pak, saya itu orang L, nah, saya bilang LD, nah. Terus dia langsung kaget mediatornya, mungkin dia langsung wah LD11. Jadi saya ini orang LD11, lah dia juga LD11 itu. Lah saya keluar dari Islam Jamaah, langsung dia gini, oh langsung padahal dia bukan dari warga Islam Jamaah, tapi oh gara-gara itu wes ketemu jawabannya. Jadi minta cerainya itu bukan gara-gara semua alasan yang sama sampaikan, tapi gara-gara dia keluar dari kelompok Islam Jamaah tadi. Nah, terus mediatornya bilang, mohon maaf Ibu, coba Ibu pikir lagi, kasihan anak sampean. Apalagi dari screenshot, kan saya kasih tunjuk, ini Pak screenshot saya sebelum berangkat ke Balikpapan. Ini Pak buktinya 2 bulan yang lalu.
Loh Bu, ini masih mesra Bu, dari kata-kata WhatsApp-nya, dari foto-foto bersamanya, loh masih mesra Bu, nggak ada apa-apa ya. Dia bingung, bisa jawab, memang nggak pernah berantem, jarang banget. Kemudian terus saya kasih tunjuk foto dari kakak ipar saya. Bahwa ini Pak, sama lihat Pak, karena kita sudah berbeda pemahaman, maka mulai sekarang jangan lagi mau hubungi kami, jangan lagi mencari kami, mau WA kami, menelpon, mau dan sebagainya dari kami sekeluarga. Ini Pak, buktinya. Langsung saya digugat cerai, dipisah, diputus famili gara-gara saya keluar dari Islam Jamaah ini. Walah, terus mediatornya nasehatin si mantan istri dan nasehatin. Intinya coba dipikir lagi. Intinya jangan mendengarkan orang lain. Ini masalah rumah tanggamu, bukan orang lain. Jadi kamu kalau ada apa-apa coba diskusi sama suamimu ini kayak gitu. Hasil akhirnya saya waktu itu sampai dibantu teman-teman pakai pengacara dan 2 pengacara untuk mempertahankan. Tapi qadarullah saya dengan apa itu tanya jawab yang pakai surat itu ya. Nah, dari penggugat sama dari digugat, terus saya jawab terus semuanya. Singkat ceritanya dia tidak ada perubahan sedikit pun, tetap kekeh minta cerai. Bahkan 14 hari sebelum cerai kalau nggak salah saya tanya, apakah Saman siap kalau kita cerai? Siap banget katanya. Siap banget katanya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya wes, karena dia udah tidak mau dipertahankan, ya udah saya bilang ke pengacara, Pak, sampaikan aja, karena tidak mau dipertahankan, ya sudah, saya lepas. Tapi prosesnya hati itu untuk bilang cerai itu Masya Allah. Saya minta nasihat kepada orang tua, kepada teman-teman semuanya, wes pokoknya wes ikhlas nih baik. Wes susah. Nah, itu pun saya kalimat talaknya bukan dari saya sendiri, tapi saya titipkan kepada pengacara. Dan tanggal 14 Desember tahun 2021 jatuhlah talak 1. Wes, akhirnya langsung pisah sampai sekarang. Nah, yang lucu itu mantan istri tidak mau saya nafkain. Jadi waktu saya dipersekusi itu saya tetap transfer ada rezeki saya transfer. Dia nggak mau karena kepingin mencari alasan tidak dinafkahi. Nah, terus rekeningnya itu diblokir karena nggak mau saya transfer. Nah, terus saya memiliki nomor rekening adik iparnya. Akhirnya saya transfer dari situ, ditompo ya. Kemudian waktu sudah jatuh talak, udah cerai resmi, dia WhatsApp. Intinya aku mau ngobrol masalah anak-anak. Ya kenapa? Ini gimana biayanya? Ya tak jawab lah, kamu dulu biayanya nggak mau ditransfer. Ngapain kamu? Iya, tapi setelah cerai. Karena kan dia prinsipnya dia gini, saya mau telepon, mau WhatsApp, mau ngobrol kalau udah cerai. Tapi ya kalau telepon sampai sekarang nggak pernah sama sekali. Cuman WhatsApp toh, itu pun bahasa anak-anak. Nah setelah cerai dia ngomong, gimana biaya anak-anak? Nah, padahal awalnya dia nggak mau saya transfer, sekarang malah minta. Kayak gitu. Ya, qadarullah saya pertahankan, nggak mau ya udah. Saya terus, ya wes, jadi duda. Seperti itu. Itu kisah sedikit ketika saya dipersekusi. Terus ketika saya pulang di rumah, ya dari keluarga ya ada yang welcome, wis kue CRK ya CRK kono, tapi hubungan keluarga tetap. Sempet waktu itu kata kakak saya mau dibuang dari keluarga. Saya mau dibuang, wis gua ya pacar, wis gak usah jujur, pokoknya dibuang lah. Terus kakak saya itu marah, walaupun dia masih kuat juga. Aku ngerti, aku tahu Fajar itu salah, dia ikut JRK, aku tahu salah. Tapi masalah keluarga, tetap keluarga. Saya nggak mau disuruh untuk memutus famili. Siapa aja yang mau memutus famili, akan saya datangi. Terus ada kakak saya yang lainnya, kan saya sudah saudara. Kakak saya yang ini, dia mau memutus famili, datangi sama kakak saya itu, yang satunya. Dimarahi, nggak boleh. Memutus famili itu dosa besar ya. Gitu. Terus siapa lagi mau memutus famili, datangi, debat, pokoknya nggak boleh. Saya tahu, saya nggak membenarkan Fajar itu ikut JRK, tapi saya nggak mau kalau sampai hubungan famili itu putus, kayak gitu. Nah, akhirnya saya diterima, pulangnya diterima. Sebenarnya sedihnya saya ketika dipersekusi itu bukan karena istilahnya saya dipisahkan dari istri. Ya, sebagai manusia biasa tetap sedih. Tapi yang bikin saya sedih sampai mendalam seperti itu adalah karena saya jauh dari anak-anak. Apalagi suatu saat itu pernah malam-malam anak saya yang kedua waktu itu kayaknya usia masih 3,5 tahun, sekarang usianya
4 tahun setengah, 5 tahun yang lalu dia telepon sama saya. Saya kan sebelum dipersekusi saya bilang sama anak-anak, Abah mau ke Balikpapan, insya Allah bulan depan Abah pulang untuk jemput kalian, tanya ke sana. Nah terus waktu itu anak-anak nagih, Abah kapan kesini, katanya mau jemput Dedek sama kakak sama Umi, kapan Abah kesini? Sampai seperti itu. Dan malam-malam itu suatu ketika waktu telepon, mantan istri itu lagi bikin adonan pesanan makanan. Kemudian anak saya yang kedua nggak mau tidur karena Uminya juga belum tidur. Terus telepon sama saya, ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini, anak usia 3 tahun setengah bilang gini, apa nanti kalau Dedek punya duit, Dedek pengen ke tempatnya Abah lah. Nanti Dedek kepingin ke pantai sama Abah, kepingin ke Winmart sama Abah, jalan-jalan sama Abah gitu. Anak usia segitu karena kangennya sama abahnya sampai bilang gitu. Itu kalimat yang bagi saya itu sangat sedih sekali, ya Allah. Langsung saya nangis itu sampai jam 2:30 begitu saya baru diam itu. Karena anak-anak kan setelah 2 tahun saya tinggal, kemudian saya temani sekitar 49 hari, kemudian saya tinggal di Balikpapan, saya dipisahkan itu. Saya pulang dari Balikpapan menjemput anak istri waktu itu, anak saya senang, Umi, Abah pulang, Umi, Abah pulang, Umi. Tapi Uminya tidak menjawab, tidak memberikan ekspresi wajah bahagia, malah dengan kemarahan. Apalagi ketika video call, Zaid itu membawa HP-nya, Umi, Abah telepon Mi dengan bahagianya. Karena kan sebelumnya kalau Abah telepon kan seneng, terusnya sini nak, mana Abah gitu kan. Itu enggak, langsung sana gitu. Anak saya dimarahin, HP disempar sana, suruh keluar. Pokoknya dimarahin. Anak usia 3 tahun setengah sampai gini Zaid itu. Umi munyak, kalau munyak itu bahasa Jawa itu menyebalkan, nyebelin gitu. Kalau bahasa Banjar kan munyak, nyebelin bahasa Jawanya. Umi munyak. Karena waktu dia nyerahin HP sama Uminya disempar, disuruh pergi sana gitu. Dimarahin, akhirnya Zaid ketakutan, pergi. Umi munyak, kenapa Zaid? Umi itu munyak benar. Umi itu loh, nyebelin banget gitu, saya gitu, munyak benar. Terus kakak Zahra juga pernah ketika VC dihadapkan Uminya tampil juga tangannya. Anak kan usia segitu belum tahu kalau orang tuanya keadaan seperti ini. Taunya ya seperti biasanya, seperti romantis sebelumnya gitu. Tapi anak-anak sampai mengatakan kata-kata yang seperti itu, Umi munyak benar, gara-gara ketika di VC langsung ditampil suruh pergi. Insyaallah. Ya, semoga anak-anak saya nanti bisa hijrah dari Islam Jamaah dan mengetahui bahwasanya hancurnya rumah tangga orang tuanya itu gara-gara Islam Jamaah, gara-gara pemahaman Khawarij, pemahaman takfiri, menganggap kafir Islam selain golongannya. Saya pesan kepada para pengurus Islam Jamaah, terutama pengurus yang di Kota Baru, Kalsel, Kalimantan Selatan. Saya berpesan kepada kalian, takutlah pada Allah dan segerakanlah untuk bertaubat nasuha. Karena apa yang telah kalian kerjakan itu sangat jauh dari Quran hadis. Kalian telah menghancurkan rumah tangga dengan bangga, bahkan menganggap itu adalah agama. Jadi saya sarankan kalian bertobatlah, karena Allah itu maha adil. Sebelum Allah menurunkan keadilan buat kalian yang telah menghancurkan rumah tangga orang. Kemudian untuk para jamaah-jamaah yang di bawah, ulang. Cut. Lanjut, Kawa ya? Oh iya. Kemudian untuk para pengurus juga, coba kalian berpikir dengan akal sehat kalian. Kalian mengkaji bahwasanya iblis itu menyuruh anak buahnya untuk menyesatkan anak Adam. Nah, ketika si iblis itu mengabsen anak buahnya, kamu bisa apa hari ini? Aku bisa mempengaruhi untuk minum khamr, biasa. Kamu mempengaruhi orang berantem, biasa. Kamu orang berjudi, biasa. Aku bisa menceraikan suami istri. Kamu bagus kayak gitu. Bahkan terus diberikan mahkota. Ini mahkota buat kamu karena telah berhasil menceraikan suami istri. Lah, untuk kalian cobalah pakai akal sehat kalian. Apakah ada Allah Rasul memerintahkan menceraikan suami istri yang sah? Sedangkan kalian juga pernah mendengar kajian bahwasanya justru malah iblislah yang menyuruh untuk menceraikan suami istri. Berarti kalian itu mengikuti siapa sebenarnya? Mengikuti Allah Rasul atau iblis? Bapak imam itu manusia biasa. Mereka tidak maksum. Mereka tidak selalu benar. Mereka manusia biasa. Apalagi dengan notabene yang Bapak imam seperti itu. Ulama juga bukan. Ya bukan saya merendahkan, tapi realitanya Bapak imam baca Quran pun juga masih seperti itu. Hafal hadis pun berapa? Ya kan, berijtihad. Makanya tidak jarang ijtihadnya sampai menerjang Quran hadis. Jadi tobatlah kepada Allah agar kalian mengampuni kalian
dan setidaknya mengurangi akibat dari kalian, kezoliman kalian kepada para jamaah yang telah engkau zolimi. Atau jika engkau mau tobat nasuha, ya semoga Allah mengampuni dosa kalian dan menjauhkan kalian dari akibat-akibat yang akan diberikan Allah akibat perbuatan kalian. Dan juga untuk kepada para jamaah-jamaah, ro'yah-ro'yah yang notabene benar-benar mencari surga, coba kalian itu membuka mata kalian. Cobalah lihat Islam seperti apa, lihatlah Quran hadis, pelajarilah dari lebih jauh lagi. Dan jangan cuman dari jamaah saja, dari caleg-caleg, ya terkadang yang ngajarnya istilahnya bulat ya kan. Coba kalian itu belajar kepada ulama-ulama yang lebih berkompeten. Islam itu seperti apa? Dan tolak ukur kebenaran Quran hadis itu bukan dari fasilitas. Ingat itu, bukan dari fasilitas. Bukti kebenaran Quran hadis bukan karena fasilitas di jamaah semakin besar, istilahnya pondok semakin mewah, bukan itu. Kebenaran Quran hadis itu ya diukur dari Quran hadis itu sendiri. Kembalilah ke Allah Rasul, seperti apa dari Allah Rasul itu yang benar, bukan dari jamaah ini sukses makanya ini benar. Kalau dari fasilitas, Syiah lebih bagus daripada kalian. Bukan cuma dia punya bangunan yang bagus, bahkan dia punya negara, punya kekuasaan. Apakah kalian akan menganggap Syiah itu benar? Dia jelas salahnya kan. Jadi ya silahkan kalian melihat mempelajari ilmu lebih dalam lagi. Dan kalian kalau takut untuk tabayun kepada teman-teman yang sudah hijrah, apalagi tabayun kepada Syekh Khalil, tidak ada akses untuk ke sana, nomor HP nggak punya, mau ke sana takut, ya silahkan kalian menonton YouTube Syekh Khalil, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Haji Ridwan. Coba kalian tabayun, lihat YouTube-nya saja, insya Allah kalian akan terbuka. Tinggi. Dan untuk anak saya Zahra dan Zaid, sayang banget dengan kalian nak. Itu sangat berat banget untuk dipisahkan dari kalian. Dan hancurnya rumah tangga orang tua kalian itu bukan pertengkaran atau selisih paham dari orang kalian, bukan karena rumah tangga, retak rumah tangga, karena berantem, karena selingkuh, kalian bukan karena tidak menerima ekonomi seperti ini, itu bukan, tapi real karena akidah Islam jamaah yang diikuti oleh Abah dan Umi waktu itu. Alhamdulillah sekarang Abah sudah hijrah nak, dan qadarullah Abah dipisahkan dari Umi, Zahra dan Zaid. Jadi Abah sayang sama Zahra Zaid. Suatu saat Abah akan berusaha untuk Zahra dan Zaid bisa sadar bahwasanya apa yang sekarang ditetapi ibu kalian itu salah. Enak. Semoga Allah selalu menjaga kalian semua. Dan insya Allah sekian ya. Semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada para pembesar Jokam, kepada ro'yah-ro'yah Jokam, dan kepada jamaah-jamaah, terutama jamaah-jamaah ro'yah-ro'yah yang di situ niatnya benar-benar mencari surga, selamat dari neraka.